Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Nida Humaida, bisa dipanggil dengan Ibu Nida. Saya mengajar di Tadris Biologi sudah sejak tahun 2017. Saya mengajar bahasa Indonesia, Pancasila, ya pernah mengajar ilmu alamiah dasar, biologi sel, mikrobiologi, ekologi dasar, pengetahuan lingkungan, dan fisiologi tumbuhan. Di pertemuan pertama kali ini, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan dan garis-garis besar silabus serta pembagian tugas. Untuk bahasa Indonesia ini tentu saja kalian sudah mempelajarinya sejak SD ya. SMP dan SMA justru lebih mendalam lagi. Tapi untuk bahasa Indonesia di perguruan tinggi kita akan fokus ke penggunaan kata dan tata bahasanya saat melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Intinya seperti itu. Karena kan istilahnya keluaran dari S1 ini kan skripsi. Jadi untuk bagaimana menyusun skripsi yang baik, berarti kan kalian harus punya dasar-dasarnya. Nah, dasarnya itu yang pasti ada aspek kebahasaan ya. Kemudian di setiap mata kuliah juga biasanya kan kalian dapat tugas paper atau makalah. Nah, untuk tata bahasa ya tentu saja harus bahasa ilmiah yang kita pakai. Nah, bahasa ilmiah itu apa? Nah, kalau di Indonesia bahasa ilmiah yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk kontrak perkuliahan ya seperti semua perkuliahan lainnya, total itu 16 kali pertemuan. Minimal kehadiran itu 75% dari total pertemuan supaya bisa mengikuti final. Artinya minimal itu 12 pertemuan lah ya. Kalau kurang dari 12 pertemuan, kalian tidak berhak untuk mengikuti ujian final. Jadi kalian bisa kontrolnya itu di Siakat ya, berapa persentase kehadiran kalian. Toleransi keterlambatan 15 menit ya dari perkuliahan online dimulai. Untuk jika 30 menit belum juga saya buka perkuliahannya, berarti kelas dianggap dibubarkan. Jadi diharapkan nanti akan ada komunikasi lanjutan, misalnya ada jadwal alternatif atau tidak. Kemudian ketua kelas yang ditunjuk, maksudnya untuk khusus bahasa Indonesia, misalnya siapa yang ditunjuk sebagai narhubung dengan saya ya, untuk sebaiknya menghubungi saya 15 menit sebelum perkuliahan online dimulai ya. Siapa tahu namanya saja manusia bisa lupa ya, lupa memulai perkuliahan. Jadi mohon diingatkan. Mahasiswa harus berpartisipasi dalam perkuliahan full time. Jadi absensi itu dilaksanakan 2 kali ya di Google Classroom. Jika salah satu kosong dianggap tidak mengikuti perkuliahan secara full ya. Jadi di absensi saya masukkan jadi alfa. Jadi sebisa mungkin jadi absensi itu di awal dan di akhir ya. Kalau bukan di akhir berarti di pertengahan saya posting. Jadi saya harap kalian tinggal klik hadir saja ya. Klik hadir, kemudian aktif juga dalam berdiskusi. Jika tidak masuk harus menyertakan surat izin ya, surat tertulis lewat WhatsApp bisa, lewat email juga bisa ya, tapi harus sebelum perkuliahan, jangan setelah. Kalau setelah perkuliahan, maaf Bu, saya tidak ikut tadi perkuliahan karena sedang ada keperluan mendadak, misalnya seperti itu. Tetap saya masukkan alfa, bukan izin ya. Jadi yang urgent saja, misalnya atau misalnya sakit, kalau perlu sebelum perkuliahan kabari. Kalau tidak bisa pegang HP berarti minta tolong sama anggota keluarganya ya. Jadi seluruh kelas wajib menggunakan bahasa Indonesia selama kuliah daring ya, termasuk saat berdiskusi tidak boleh menggunakan bahasa Banjar. Saya harap semuanya sudah masuk Google Classroom untuk hari ini ya. Berikutnya kontak saya tercantum
di layar ya, nomor WhatsApp saya dan alamat email serta alamat kantor. Jadi saya insya Allah tetap PP dari Martapura ke Banjarmasin, WFO ya. Jadi peraturannya itu kami tetap WFO, misal 25% setiap bulan itu ya. Jadi sebisa mungkin biasanya Senin atau Rabu saya ada di kantor. Misalnya kalian ada mau ke kampus, ada yang mau ditanyakan atau mau bersilaturahmi ke kantor saya, silahkan kabar-kabar saja. Untuk tata tertib SMS atau WhatsApp saya harap sudah diajari selama orientasi mahasiswa baru ya. Jadi mohon perhatikan waktu pengiriman pesan sebisa mungkin di jam kerja ya, kecuali urgent misalnya yang harus malam ya. Kalau jam kerja itu kan dari jam 7:30 sampai jam 4 sore ya. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kalau sebisa mungkin, karena kan kita ini mata kuliah bahasa Indonesia ya. Kemudian sapaan, ucapkan identitas, jangan sampai saat mau WhatsApp saya tapi tidak menyebutkan nama ya. Karena kan kita ini masih proses saling mengenal ya. Kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih. Jangan lupa tunjukkan kerendahan hati, karena kan masing-masing dari kita punya kegiatan masing-masing ya, punya kesibukan masing-masing. Jadi kan kita masing-masing meluangkan waktu ya, meluangkan waktu dalam hal ini konsultasi akademik namanya ya, atau konsultasi perkuliahan. Untuk penilaian ini biasanya memang standarnya itu 30% tugas, 30% UTS dan 40% final. Tapi karena ini perkuliahan daring, jadi lebih spesifik proporsi keaktifan selama kuliah itu yang lebih banyak ya. Jadi untuk presensi saya nilai. Nah, bagaimana kalian memonitor presensi? Kalian bisa cek di siakat kalian masing-masing. Jadi misalnya presentasi kalian 75%, oh itu sudah alarm itu ya. Soalnya misalnya presensi kalian 100%, saya kasih nilai 100 di presensi. Ya. Kalau kehadiran kalian 85%, berarti nilai kalian 85 kayak saya kasih. Ya. Jadi kan nanti di nilai akhir itu kenapa presensi ini sangat membantu ya. Misalnya kalian dapat 65 ya, misalnya nilai akhir 65 itu kan C+ ya. Nilai hurufnya. Nah, kalau kalian dapat tambahan nilai 10 dari presensi, maka kan jadi 75, jadi B+. Ya. Jadi kan selisih nilainya itu sangat berbeda, makanya presensi itu sangat penting. Kemudian keaktifan 10% dari kegiatan diskusi Google Classroom. Jadi bagaimana saya mengukur keaktifan di Google Classroom itu dari jumlah komentar kalian. Saat kalian bertanya, saya hitung poin keaktifan. Saat kalian menjawab pertanyaan temannya, saya hitung juga poin keaktifan. Atau memperbaiki ya, atau menambahkan jawaban temannya juga boleh ya, membantu itu juga saya hitung keaktifan ya. Jadi keaktifan juga saya ambil 10%. Kemudian tugas dari makalah, PowerPoint, presentasi dan kuis mingguan. Jadi setiap pertemuan itu dimulai dari minggu depan itu akan ada kuis ya. Di akhir pertemuan ada kuis. Jadi bagi yang tidak hadir, misalnya terpaksa tidak hadir, tidak mengikuti kuis, sebaiknya langsung hubungi saya, minta izin mengikuti kuis ya. Kalau tidak mengikuti kuis itu nilai kalian jadi 0 ya, nilai kuisnya. Kemudian UTS 25% ya. Kemudian UAS-nya 35%. UTS dan UAS saya pakainya itu pakai Google Form ya, Google Form, dan pakai timer juga ya. Masing-masing sama 100 menit waktunya.
Oke, ini ada pembagian kelompok ya. Berikut ada 9 kelompok ya untuk pembuatan makalah dan presentasi. Silahkan di pause dulu videonya untuk di screenshot nama-nama kelompok ya. Kelompok 1, Ardelia, Desi, dan Dewi Yulia akan presentasi di pertemuan kelima, dan begitu pula seterusnya di pertemuan ke-6 kelompok 2 yang presentasi, kelompok 3 presentasi di pertemuan ke-7, nanti di pertemuan ke-8 kita di sela UTS dulu. Untuk format makalah minimal 15 halaman, maksimalnya tidak terbatas, yang penting relevan dengan judul yang diminta. Jarak spasi 1,5, font size 12 dengan tipe font Times New Roman. Ukuran kertas A4 atau kuarto, ukuran margin moderate, kemudian harus pakai catatan kaki atau footnote. Ini ada aturannya di layar ya, untuk referensi buku dan internet. Terkait susunan makalah, jadi ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, untuk bagian awal ada cover, kata pengantar, dan daftar isi. Nah, untuk cover ini ada contohnya, nanti saya upload setelah video ini ya. Untuk bagian isi ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah familiar dengan format makalah. Jadi untuk bab 1 ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, dan metode penulisan ya. Untuk bab 2 pembahasan ya, pembahasan ini adalah konten isi dari yang diminta di setiap pertemuan sesuai kelompok yang ditunjuk. Kemudian untuk penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kemudian bagian akhir terdiri dari daftar pustaka. Jangan lupa untuk semuanya dari bab 1 sampai akhir itu harus ada footnote ya kalau mengutip dari tulisan orang lain. Referensi buku minimal 3 buah dan maksimal tidak terbatas. Jadi semakin banyak referensi buku itu akan semakin kaya. Kemudian referensi internet maksimal 4 sumber, dilarang dari blog pribadi atau anonim. Kenapa? Karena kalau dari blog pribadi atau anonim itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jangan lupa juga semua referensi yang dipakai itu harus dicantumkan di footnote maupun di daftar pustaka. Ini di layar sudah bisa dilihat contoh format daftar pustakanya. Presentasi dalam bentuk video, boleh gabungan 1 video per kelompok atau 1 video per orang. Karena satu kelompok itu 3 orang berarti 3 video ya yang dikumpul. Boleh dikumpulkannya itu dalam bentuk link YouTube ke saya. Kenapa pakai link YouTube? Karena kan video itu kalau sudah diupload di YouTube itu dia terkompres, yang awalnya muatan MB-nya lebih gede jadi lebih lebih kecil, dan resolusinya bisa terbagi. Misalnya saat kita mengupload itu 720p, bisa setelah kita upload di YouTube penonton bisa memilih mau yang 360, mau yang 240. Saran saya sih 240 biar tetap terbaca. Video juga boleh diupload di Google Drive ya. Jadi tetap share linknya saja. Kemudian dikumpul sehari sebelum presentasi. Nah, untuk kalau misalnya mau presentasi Google Meet juga boleh ya, atas kesepakatan bersama. Tiap presentator diberi waktu minimal 15 menit dan maksimal 20 menit. Jumlah slide minimal 15 slide per orang dengan ukuran font minimalnya itu 16, untuk slide 16:9 seperti yang punya saya ini ya, itu 16:9 panjang. Atau yang standar ya, yang slide ukuran 4:3, ukuran fontnya itu minimal 18. Supaya tetap bisa terbaca ya sama audiens. Ketua kelas diharapkan sudah membagi semua soft copy makalah kepada seluruh peserta kelas. Jadi untuk pengumpulan makalah dan PowerPoint serentak ya. Setelah itu mohon dibagikan ke semua peserta, karena kan
untuk bahan kuis itu bacaannya dari makalah kalian. Kuis dilaksanakan di setiap akhir pertemuan ya, materi sesuai presentasi. Jadi akan dilaksanakan biasanya 15 atau 20 menit sebelum kelas berakhir. Kuis online meliputi 15 soal aja ya. Jadi 15 soal tapi sudah ada pilihan jawabannya. Misalnya pilihan ganda, kemudian ada soal isian 2 butir, kemudian soal berpasangan, kemudian soal benar salah. Totalnya itu 100 poin. Pertemuan kedua sampai pertemuan kelima masih saya yang menyampaikan ya. Untuk pertemuan kedua minggu depan akan saya sampaikan terkait sejarah bahasa Indonesia, baik bagaimana sejarahnya, fungsinya, kemudian kedudukannya juga. Pertemuan ketiga topiknya adalah teknik penulisan. Jadi pasti kalian semua sudah familiar lah ya dengan EYD ya, atau pedoman ejaan Indonesia. Kemudian ada juga nanti disampaikan terkait kriteria makalah atau paper yang baik itu bagaimana. Jadi sambil kalian mengerjakan, kalian sambil disesuaikan juga ya terkait makalah kalian. Selama pembuatan makalah boleh konsultasi ke saya lewat WhatsApp di jam kerja. Kemudian di pertemuan keempat akan saya sampaikan terkait presentasi dan pidato, baik pengertian, persiapannya bagaimana, strateginya bagaimana ya. Kemudian untuk di pertemuan kelima akan saya sampaikan bagaimana teknik kutipan dan bagaimana menulis pustaka, dan plagiarisme itu seperti apa sih? Bagaimana cara menghindari plagiarisme? Nah, di pertemuan kelima ini kalian harus mengumpulkan soft copy makalah dan PowerPoint. Pertemuan keenam dipresentasikan oleh kelompok 1 dengan topik terkait penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kalian bahas ada beberapa subbab ya. Di antaranya kesalahan umum berbahasa Indonesia, ada hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi. Kemudian ragam bahasa, lisan dan tulisan, ragam baku dan ragam tidak baku itu seperti apa, juga contoh-contohnya ya. Kemudian ragam sosial dan ragam fungsional, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu prakteknya seperti apa. Di pertemuan 7 topiknya adalah kata, frasa, dan klausa, dipresentasikan oleh kelompok 2. Bisa di screenshot apa-apa saja yang harus dibahas dalam makalah kalian ya. Berikutnya di pertemuan ke-8 kita diselingi dengan ujian tengah semester. Nanti ada petunjuk-petunjuknya ya, akan saya sampaikan bagaimana menjawab ujian itu lewat Google Form itu bagaimana ya, bisa nanti sambil jalan aja. Materi UTS terdiri dari materi pertemuan kedua sampai materi pertemuan ke-7. Untuk di pertemuan ke-9 dipresentasikan oleh kelompok 3 mengenai diksi atau pemilihan kata. Sub-subbabnya bisa dilihat ya, mohon dipahami, dibaca. Kemudian untuk pertemuan ke-10, di pertemuan ke-10 dipresentasikan oleh kelompok 4 terkait kata serapan. Kemudian di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-11, topiknya adalah arti kalimat, dipresentasikan oleh kelompok 5. Di pertemuan ke-12, topiknya adalah paragraf atau alinea dan pengembangannya, dipresentasikan oleh kelompok 6. Silahkan di screenshot sub-subbabnya ya. Kemudian di pertemuan ke-13, judulnya adalah topik, tema, judul karangan, dan pengertian karangan beserta jenis-jenisnya, dipresentasikan oleh kelompok 7. Di pertemuan ke-14, topiknya penalaran untuk menarik kesimpulan, dipresentasikan oleh kelompok 8. Di pertemuan ke-15, dipresentasikan oleh kelompok terakhir, yaitu kelompok 9 dengan topik karya tulis ilmiah. Berikutnya pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester ya, materinya itu dari materi ke-9 sampai materi ke-15. Bentuk tesnya tes online juga ya, melalui kuis Google Form.
Berikut referensi yang saya pakai ya, karena terkait pandemi ini maka disarankan juga kalian untuk daftar di Perpusnas. Silahkan daftar dulu gratis ya di keanggotaan.perpusnas.go.id. Di situ banyak buku gratis. Selain di Perpusnas juga ada Google Book. Kalian tinggal ketik books.google.com, baru ketik bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi ya. Di situ langsung muncul banyak sekali buku bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Sebisa mungkin jangan pakai buku SMP atau SMA ya untuk makalah, karena kan kita sudah di perguruan tinggi. Sekian dulu video presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.